Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum perancangan analisis algoritma. Perkenalkan, nama saya Fajar Agus Dwi Ramawan sebagai PJ di kelas kalian, di mana pada pertemuan pertama ini kita akan belajar algoritma greedy. Langsung aja, yang pertama, apa sih itu algoritma greedy? Algoritma greedy itu sendiri sebuah paradigma atau pendekatan dalam penyelesaian masalah optimasi dengan cara membuat pilihan yang terasa terbaik pada saat itu juga, atau disebutnya optimal lokal, dengan harapan akan menuntun pada solusi terbaik secara keseluruhan atau optimal global. Sesuai dengan namanya, greedy, yang berarti rakus atau tamak, algoritma ini tidak pernah menimbang ulang pilihan yang telah dibuatnya di masa lalu. Pada setiap langkah, algoritma akan mengambil keputusan yang memberikan keuntungan terbesar saat itu tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Selanjutnya ada karakteristik utama, pada umumnya ada dua. Yang pertama itu ada sifat pilihan greedy atau greedy choice property. Karakteristik ini menyatakan bahwa solusi optimal secara global dapat dicapai dengan membuat serangkaian pilihan yang optimal secara lokal. Artinya, pilihan yang kita ambil pada satu langkah berdasarkan kriteria greedy saat itu tidak akan menghalangi kita untuk mencapai solusi akhir yang paling optimal. Keputusan yang dibuat pada setiap tahap bersifat final dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan di masa depan. Contoh, saat memberikan uang kembalian, pilihan greedy kita adalah mengambil koin dengan denominasi atau pecahan terbesar terlebih dahulu. Untuk sistem mata uang standar, pilihan lokal ini terbukti selalu membawa kita ke solusi global dengan melihat jumlah koin paling sedikit. Karakteristik yang kedua itu substruktur optimal atau optimal substruktur. Sebuah masalah yang dikatakan memiliki substruktur optimal jika solusi optimal untuk masalah tersebut mengandung solusi optimal untuk submasalahnya. Dengan kata lain, masalah yang besar dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan solusi optimal dari masalah besar merupakan gabungan dari solusi optimal bagian-bagian kecil tersebut. Setelah membuat satu pilihan greedy, masalah yang tersisa akan menjadi sub-masalah yang lebih kecil. Karakteristik ini memastikan bahwa solusi yang kita bangun secara bertahap memang valid dan menuju ke arah yang benar. Jika dicontohkan sebagai analogi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya algoritma greedy itu bisa kita bayangkan ada di sebuah tempat pernikahan atau yang ada tempat prasmanannya. Bayangkan misalnya si A sedang berada di sebuah acara prasmanan dengan banyak sekali pilihan makanan. Tetapi si A hanya membawa satu piring kecil. Nah, tujuannya si A ini mengisi piring tersebut agar si A mendapatkan kepuasan maksimal. Jika si A menggunakan pendekatan greedy, nah si A ini tidak akan berpikir panjang tentang kombinasi makanan yang paling pas. Sebaliknya, pada setiap kesempatan, si A akan langsung mengambil makanan yang terlihat paling enak dan paling si A inginkan saat itu juga. Lalu pindah ke makanan berikutnya yang paling menarik, sampai piring si A penuh. Si A tidak akan mempertimbangkan apakah mengambil rendang di awal akan membuat si A tidak punya tempat lagi untuk udang goreng di ujung meja nanti, misalnya. Si A hanya fokus pada pilihan terbaik saat ini. Untuk analogi lain yang sederhana paling kita sering temui itu contohnya saat memilih jalur di tengah kemacetan. Pengemudi yang greedy akan selalu berpindah ke jalur yang terlihat paling kosong dan lancar saat itu juga, dengan harapan akan lebih cepat sampai tujuan tanpa memikirkan apakah lajur tersebut mungkin akan menyempit atau terhambat di depannya. Kurang lebih analogi dari penerapan algoritma greedy seperti itu. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama, masalah penukaran uang atau coin change problem. Diberikan sejumlah nilai uang yang harus dikembalikan dan satu set denominasi atau pecahan koin yang tersedia, misalnya 100 perak, 200 perak, 15 perak, dan 1000 rupiah. Tujuannya adalah memberikan uang kembalian dengan menggunakan jumlah koin sesedikit mungkin. Nah, pendekatan greedy yang kita gunakan, pada setiap langkah selalu ambil koin dengan denominasi atau pecahan terbesar yang nilainya tidak melebihi sisa uang yang harus dikembalikan.
Nah, contohnya ada uang kembalian 1.800 dan koin yang tersedia ada beberapa, yaitu ada 1.500 perak, 200 perak, dan 100 perak. Yang pertama, kita mengambil Rp1.000, kemudian sisa dari uang kembalian kita kurangi dengan uang yang paling besarnya. Jadi tersisa 800, kemudian kita mengambil pecahan uang terbesar kedua, yaitu 500. Nah, kemudian kita kurangi sisa dari sebelumnya menjadi 300. Kemudian kita mengambil uang pecahan terbesar ketiga, yaitu 200. Lalu sisanya kita kurangi menjadi 100. Lalu kita mengambil uang pecahan terakhir, yaitu 100, dan sisanya jadi 0 rupiah. Hasilnya solusi greedy menghasilkan 1.000, 500, 200, dan 100. Totalnya terdapat 4 koin. Untuk sistem mata uang standar seperti rupiah, solusi ini terbukti optimal. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu masalah knapsack atau the fractional knapsack problem. Bayangkan Anda seorang pendaki gunung yang akan melakukan pendakian selama beberapa hari. Anda memiliki sebuah tas ransel atau knapsack dengan kapasitas maksimal 15 kg. Anda harus membawa perbekalan memberikan energi semaksimal mungkin. Perbekalan ini bisa berupa bubuk atau cairan, sehingga bisa Anda bawa sebagian atau fraksional. Pendekatan greedy-nya yang digunakan paling efektif adalah dengan menghitung rasio nilai dibagi berat untuk setiap barang. Rasio ini mempresentasikan nilai per unit berat. Kemudian masukkan barang ke dalam tas dengan urutan rasio dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, ini yang pertama di sini kita terlihat ada tabel yang dimana di sini sudah masing-masing ada barangnya, ada bubur instan, kacang almond, dan coklat batang. Dan masing-masing untuk nilai gizinya itu ada 4.000 kalori, 4.500 kalori, dan 5.500 kalori. Untuk beratnya masing-masing itu ada 4 kilo, 5 kilo, dan 8 kilo. Untuk rasionya masing-masing tiap barang itu 1.000, 100, dan 700. Untuk tabel ini disclaimer sudah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil berdasarkan rasionya. Jadi tabel ini sudah diurutkan. Kemudian untuk perhitungannya, kapasitas awal yaitu 15 kg. Langkah yang pertama, ambil barang dengan rasio tertinggi, yaitu bubur instan. Dan kita kurangi sisa kapasitas dengan berat dari barang yang pertama kita ambil. 15 dikurang 4 sama dengan 11 kg, dan total nilai gizinya 4.000. Langkah kedua, mengambil barang dengan rasio tertinggi berikutnya, yaitu kacang almond. Sisa kapasitas 11 dikurangin berat dari barang tersebut, yaitu 5, dengan hasil 6 kg. Total nilai gizi 4.000 ditambah 4.500 sama dengan 8.500. Langkah yang ketiga, ambil barang terakhir yaitu coklat batang, yang dimana sisa kapasitasnya itu hanya 6 kg. Namun dari si berat dari coklat batangnya itu terdiri dari 8 kg. Nah, maka oleh karena itu kita hanya mengambil sebagian berat dari barang tersebut. Itu sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Maka nilai gizi dari coklatnya tersebut 6 kilo. 6 kilo itu dari total sisa kapasitasnya dibagi berat dari barang tersebut. Kemudian dikalikan nilai gizi dari barang tersebut yang menghasilkan total 4.200. Kemudian total nilai gizi akhir 8.500 ditambah 4.200 sama dengan 12.700. Nah, kesimpulannya dengan pendekatan greedy, pendaki akan membawa 4 kg bubur instan, 5 kg kacang almond, dan 6 kg coklat batang untuk mendapatkan nilai gizi maksimal sebesar 12.700 kalori. Nah, selanjutnya, kapan sih greedy itu gagal? Nah, pendekatan greedy gagal ketika pilihan optimal lokal tidak menjamin solusi optimal global. Kegagalan ini biasanya terjadi ketika masalah tidak memenuhi greedy choice property. Pilihan rakus yang dibuat di awal justru menutup jalan menuju solusi yang lebih baik di kemudian hari. Kita di sini memakai contoh studi kasus yang pertama tentang koin, di mana uang kembalian ini
8 sen, dan koin yang tersedia ada 3 koin, yaitu ada 1 sen, 4 sen, dan 6 sen. Solusi greedy-nya yang pertama mengambil koin terbesar yaitu 6 sen, lalu sisanya 2 sen. Yang kedua, ambil koin terbesar berikutnya yaitu 1 sen dan tersisa 1 sen. Langkah yang ketiga, ambil koin terakhir 1 sen dan tersisa 0 sen. Maka hasilnya terdiri dari 3 koin, 6, 1, dan 1. Sebenarnya solusi optimal yang lain itu kita bisa melakukan mengambil 4 sen dan 4 sen dengan hasil 2 koin. Pilihan pertama yang rakus atau mengambil 6 sen adalah sebuah kesalahan karena itu memaksa kita menggunakan koin-koin kecil untuk menutupi sisanya, padahal ada kombinasi lain yang lebih baik. Kombinasi yang lebih baik itu terlihat dari jumlah koin yang diambil lebih sedikit. Greedy gagal itu jika tidak memenuhi salah satu dari karakteristik utama pada umumnya tadi. Namun pada umumnya greedy gagal karena tidak memenuhi karakteristik yang pertama, yaitu greedy choice property. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma greedy. Yang pertama ada sederhana dan intuitif. Logika di balik algoritma greedy sangat mudah untuk dipahami dan diimplementasikan dalam kode. Yang kedua ada efisien. Nah, umumnya algoritma greedy memiliki kompleksitas waktu yang lebih cepat dibandingkan pendekatan lain seperti dynamic programming atau brute force karena tidak perlu mengevaluasi semua kemungkinan solusi. Yang ketiga ada cepat menemukan solusi. Untuk banyak masalah, ia dapat menghasilkan solusi yang cukup baik dengan sangat cepat yang berguna dalam situasi di mana solusi optimal mutlak tidak terlalu krusial. Yang keempat, implementasinya mudah. Selanjutnya kekurangannya yang pertama tidak selalu optimal. Ini adalah merupakan sebuah kelemahan terbesar dari algoritma greedy tersebut, di mana seringkali gagal menemukan solusi global yang paling optimal karena sifatnya yang berpandangan pendek atau myopic. Kemudian selanjutnya memerlukan bukti matematis. Untuk memastikan bahwa pendekatan greedy akan selalu menghasilkan solusi optimal untuk suatu masalah, diperlukan pembuktian matematis yang terkadang tidak sederhana. Yang ketiga, keputusan bersifat final. Greedy tidak pernah melihat kembali atau mengubah keputusan yang telah dibuat. Jika satu pilihan di awal salah, kesalahan itu akan terbawa hingga akhir dan tidak dapat diperbaiki. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk semua jenis masalah. Sekian untuk materi pertemuan pertama kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan beralih ke ACT. Oke, baik. Berikut merupakan activity yang akan kalian lakukan. Di mana di sini terdapat program sederhana. Kita mengimplementasikan dari studi kasus yang sesuai pada materi, itu tentang koin. Yang pertama, di sini kita mengimpor library stdio atau standard input output. Kemudian kita membuat sebuah fungsi bernama coinChange, di mana terdapat 3 parameter. Yang pertama, coins berupa array integer. Kemudian ada n untuk menyimpan jumlah elemen atau items pada array coins. Kemudian amount ini untuk menyimpan jumlah uang yang akan dikembalikan. Kemudian selanjutnya ada sebuah perulangan for dan juga while, di mana perulangan ini akan memeriksa apakah jumlah uang yang dikembalikan lebih besar dari item pertama dari array coins atau dari koin yang tersedia. Kemudian jika benar jumlah uang pada saat ini itu lebih besar daripada item pertama pada coins, array coins, maka jumlah uangnya akan dikurangi dengan item elemen array tersebut sesuai perulangan. Kemudian di sini ada integer main untuk menjalankan programnya, di mana sini kita membuat sebuah array dan kita juga memberikan nilainya terdiri dari 7 elemen. Pertama ada 1000, 500, 200, 1000, 100, 50, 20, dan 10.
Ini untuk array ini sudah diurutkan secara descending dari terbesar ke terkecil. Kemudian variable n ini merupakan untuk menghitung jumlah elemen dari elemen array coins-nya ada berapa, dan di array-nya ini terdapat 7 item, berarti elemennya jumlah panjang array-nya ada 7. Kemudian kita mendeklarasikan variable amount dengan tipe data integer. Kemudian di sini kita membuat sebuah input untuk memasukkan jumlah uang, dan inputan tersebut disimpan ke variable amount. Kemudian di sini kita memanggil sebuah fungsi coinchange yang sudah kita buat di atas dengan memasukkan variabel-variabel tersebut ke dalam fungsi coinchange-nya. Berikut kita contohkan. Misalnya di sini saya memasukkan jumlah uang sebesar 2.760. Kemudian pecahan yang akan digunakan itu ada 1000, 1500, 250, dan 10. Jadi total koin yang dihasilkan oleh algoritma greedy, solusi optimalnya itu sekitar 6 koin. Nah, untuk ACT-nya bisa kalian tambahkan sebuah fungsi sorting ya, kan ini belum ada sortingnya, jadi kalian tambahkan agar tidak sorting secara manual. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan pertama kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dikerjakan prepost dan juga ACT dan LA-nya sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan.